Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah memperkenankan kami, melayakan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang mulia ini Tuhan, kami boleh terhimpun kembali dalam sebuah kesatuan tubuh Kristus. Kami ada di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu saat ini. Hamba sadar, hamba tidak lebih dari setiap jemaat-Mu yang ada saat ini. Hamba ada hanyalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau hamba boleh dipakai oleh Tuhan, itu pun karena kemurahan Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Shalom. Angin di Labuan ini kencang-kencang. Kiri kanan anginnya kencang. Ya, tadi Pak siapa? Pianis bilang harus kencang Bu, soalnya di sini panas, Labuan panas. Memang, walaupun yang terkenal udara dingin, hari-hari ini panas Bapak Ibu. Ya. Yang penting hati kita adem. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan, saya mau berterima kasih bagi hamba Tuhan di tempat ini dan juga diaken, ketua majelis, bahkan beberapa majelis yang ada boleh mempercayakan saya, boleh melayani di siang hari ini. Saya sangat bersyukur. Saya kalau di bidang kelabuan tidak ada bilang kata tidak, karena saya mau ingin bertemu dengan Ibu Ketua. Ya, terima kasih banyak. Saya senang sekali kalau dikatakan pelayanan. Ya, ayo melayani Tuhan. Itu adalah sebuah kesempatan bagi saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tema yang sudah diberikan bagi saya hari ini yaitu regenerasi pelayanan dalam gereja. Saya sebenarnya punya slide yang ada, tetapi kayaknya tidak terlalu tidak terlalu terang. Tidak masalah, kita akan mengikuti bagian firman Tuhan ini. Saudara, regenerasi dalam suatu pelayanan adalah hal yang mutlak. Apa itu regenerasi? Kita lihat tadi di situ ya, ada tongkat yang diberikan kepada seseorang. Itu berarti itu berbicara tentang regenerasi, berbicara tentang di mana tugas seseorang itu diberikan lagi kepada orang yang akan melanjutkan generasi yang berikutnya. Saudara, dalam dunia sekuler, prinsip dalam organisasi apapun yang dibangun perlu yang namanya regenerasi. Regenerasi kepemimpinan kepada kepemimpinan yang baru, itu perlu. Mengapa saudara? Karena suatu harapan, tidak ada orang yang ingin membangun usaha misalnya hanya ingin bertahan di satu masa saja, tidak. Tetapi harapan dalam membangun sebuah organisasi atau apapun dalam dunia sekuler, harapannya ini akan terus berkesinambungan, ini akan terus berjalan, ini tidak boleh berhenti hanya sampai di satu generasi saja. Saya pikir prinsip yang sama dalam pekerjaan Tuhan, prinsip yang sama juga di dalam gereja.
Kita perlu memikirkan dengan serius yang namanya regenerasi. Saya contoh kecil ya, saya berikan regenerasi dalam pelayanan. Contoh kecil di pelayanan sekolah minggu. Saya agak kewalahan Bapak Ibu, saya dipercayakan Tuhan pelayanan di Palolo, di Gereja Pembangunan Kalam Allah, Jemaat Cabang Palolo. Itu setiap tahun atau minimal itu 3 tahun, itu saya harus berkumpul, saya harus berpikir, kenapa? Karena setelah 3 tahun, guru-guru sekolah minggu saya itu akan pergi lagi, akan melanjutkan, mungkin mereka cari kerja di Palu, atau mereka ada yang kuliah. Maka pelayanan sekolah minggu, jujur hari ini saya handle sama suami saya. Kenapa? Karena guru-guru yang selama ini mendampingi saya dalam pelayanan sudah ada yang kuliah, ada yang kerja di Palu. Jadi ini salah satu hal yang memang serius untuk dipikirkan, bahwa perlu yang namanya regenerasi, ya. Perlu yang namanya kita membina ini yang generasi-generasi yang untuk pelayanan di dalam gereja. Begitu juga musik, ya. Syukurlah saya lihat di sini Pak Abe stay, ya, dia selalu stay. Saya 2 tahun yang lalu saya nggak memikirkan itu yang namanya regenerasi. Kenapa? Karena pelayanan itu anak saya yang selalu main musik. Tapi tiba masanya tidak bisa tidak. Ini anak harus berangkat kuliah, harus berangkat sekolah. Sehingga saya harus berpikir bagaimana cara ini meregenerasi. Maka saya bilang latih adiknya. Karena saya berpikir masih beberapa tahun lagi adiknya bisa melayani. Ini yang namanya regenerasi, saudara. Ini contoh kecil dalam pelayanan. Maka regenerasi dianggap mutlak dan penting di dalam pelayanan gereja. Lalu pertanyaannya, saudara, untuk apa regenerasi? Apa tujuan dari regenerasi dalam gereja? Apa manfaat, tujuan dari pelayanan yang harus memikirkan regenerasi berikutnya? Ini yang harus kita pikirkan dan kita mulai bersama pada siang hari ini melalui firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 31. Ini Bapak Ibu ya. Mari kita tahu kitab kita, Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita berdiri Bapak Ibu untuk menghormati firman Allah yang akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan membacanya dengan cara bertanggapan. Saya 1, Bapak Ibu yang 2 dan selanjutnya. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkata dia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat melihat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan menggunakan bangsa-bangsa dan hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan kepada mereka seperti yang dilakukan kepada Saul dan raja-raja yang berwakil yang telah melakukannya di permukaan untuk kepada mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Buatlah dan tentukanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah marah kepada mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu
Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa sih manfaat dari regenerasi, atau apa perlunya, atau bagaimana seriusnya kita memikirkan regenerasi dalam sebuah pelayanan gereja? Dari bacaan yang baru saja kita baca ini, saudara, kita menemukan bahwa regenerasi pelayanan di dalam gereja itu perlu kita pikirkan dengan serius. Alasannya adalah untuk melanjutkan misi Allah yang agung. Amin. Kenapa gereja perlu memikirkan regenerasi? Karena gereja harus serius memikirkan kelanjutan misi Allah datang ke dalam dunia ini. Saudara, dari konteks yang baru kita baca ini, saudaraku, berbicara tentang Musa sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Musa pada waktu itu, dia adalah seorang pemimpin umat Israel yang keluar dari tanah perbudakan. Musa memimpin umat Tuhan itu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, kalau kita lihat di dalam Alkitab. Nabi Musa memimpin. Tetapi saudara, mari kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat 2. Ada satu kenyataan bahwa Musa memang harus berhenti. Inilah yang saya katakan, kenapa perlu ada regenerasi. Entah itu dari periode, biasanya kalau majelis itu ada periodenya. Hamba Tuhan pun ada periodenya, ada batas waktunya. Nah, Musa, seorang pemimpin umat dari Israel, ini sudah tiba pada periodenya. Periodenya apa? Dalam ayat 1, ayat 2 berkata, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur berapa? 120 tahun. Aku tidak dapat diam lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Saudara, Musa, dia tahu diri. Dia sadar diri bahwa keberadaan fisiknya tidak akan mudah, tidak akan sanggup lagi, tidak seperti waktu dia masih muda, masih kuat. Saudara, kita yang umur 30 atau umur 20 pasti berbeda kekuatan fisiknya dengan yang sudah umur 40, 50, 60, 70, pasti beda. Kadang-kadang orang tua juga kita harus sadar diri. Istilah anak muda, so tua mana saya, ya. Musa itu sadar, maka dia kumpulkanlah bangsa Israel dan dia berkata kepada mereka, sekarang ini jemaah Israel, lihat, saya ini sudah umur 120 tahun. Saya sudah mampu, saya sudah kuat lagi kasihan. Lutut so encok, lutut so goyang, berdiri saja so. Musa mengakui itu. Maka kenapa dia mengumpulkan ini? Musa mau memberitahukan bahwa ini butuh regenerasi kepemimpinan. Butuh pemimpin yang akan melanjutkan tugas Musa pada waktu itu. Lalu juga yang kedua, saudara, kalau kita baca tadi,
Memang saudara ingat peristiwa di mana umat Israel itu bertengkar di mata air di Meribah. Minta tolong Tuhan, saya minta air minumnya. Bapak Ibu, saudara ingat sejarah? Kalau sekolah minggu ini pasti ingat, di mana jemaat Tuhan itu bertengkar gara-gara kehausan di Meribah pada waktu itu. Lalu Musa ini seorang pemimpin, ini mas saya pastilah stres, ya. Saudara bayangkan seorang pemimpin ini menghadapi jemaat yang ribuan, maunya semua berbeda-beda. Jadi seorang hamba Tuhan memang harus sadar, 10 jemaat 10 otak, betul? Jemaat yang satu maunya begini, jemaat yang sana maunya begini. Maka itulah yang terjadi sama Musa, pusing 7 keliling Musa pada waktu itu. Sehingga manusiawi sekali bagi Musa, dia marah. Manusiawi bagi Musa pada waktu itu, dia stres. Sehingga Tuhan bilang begini, ambil tongkat, hanya bicara saja sama batu. Kan begitu toh, kalau saudara nanti pulang ke rumah coba cari, baca Alkitab. Bicara sama batu, nanti batu itu akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan air. Tapi karena ini Musa kesal, mungkin dia dinus-nus sama jemaat. Hei Musa, lebih baik kita orang tinggal di Mesir, lebih baik kita orang tinggal dalam perbudakan daripada ini semua mati kehausan di padang belantara. Padahal ini rencana Tuhan akan berjalan. Umat Tuhan itu luar biasa pada waktu itu. Sehingga Musa ini secara tanpa sadar, karena emosinya dia pukul itu batu. Mungkin Musa bilang, hei napanya air, pak, kau itu muncrat 1 kali itu kan. Tapi dipukul dengan nada marah. Makanya saudara, waktu saya baca ini, firman Tuhan ingatkan saya, hati-hati jadi seorang pemimpin. Jaga diri untuk menghormati Tuhan. Musa dikatakan kau tidak menghormati kekudusanmu, kau melanggar. Sehingga Tuhan bilang, no Musa, kau hanya bisa pandang itu tanah Kanaan dari tempat itu. Stop sampai di sini, kau tidak boleh lanjut ke sana. Memang sudah difirmankan Tuhan. Makanya saudara, saya cerita ya, kadang-kadang pendeta juga harus kasih takut jemaat. Untuk apa? Supaya menghormati Tuhan. Jadi karena tidak ada di sini saya bawa jemaat, maka saya cerita mereka. Tapi kalau videonya nanti di saya, oh itu pendeta cerita tuh orang di Labuan, ya. Jadi biasalah dalam sebuah perkumpulan itu biasa itu terjadi. Ya, jemaat gontok-gontokan itu biasalah. Gara-gara pekerjaan. Lalu suatu ketika Tuhan kasih saya hikmat. Ini panitia marah-marah karena jemaat tidak banyak yang tidak datang bekerja. Lalu saya bilang, sabar, begitulah pelayanan. Menjadi pemimpin ini tidak mudah. Bagaimana Pak Yuri? Mudah tidak? Ibu Rita mudah tidak jadi pemimpin? Oh, tidak mudah. Sakit kepala dan banyak toh. Tapi Tuhan taruh itu di hati kita. Tuhan angkat kita jadi pemimpin. Tapi pemimpin itu harus menghormati Tuhan. Amen. Ini yang mengingatkan. Saya kasih tahu mereka yang terlibat dalam pemimpin. Sabar menghadapi pelayanan. Ingat, Musa gara-gara dia marah-marah. Tuhan bilang hanya bicara sama batu, tapi kau ambil, lalu kau pukul. Tuhan bilang tidak. Kau tidak menghormati kekudusanku di depan umatku. Ini ujian dari seorang hamba Tuhan. Tuhan tidak mengendaki musuh masuk. Tetapi saya bertanya, apakah pekerjaan membawa umat ini keluar akan berhenti sampai di situ? Kan tidak. Pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Amin. Pekerjaan Tuhan akan terus bergerak dari masa ke masa. Bagaimana
bagaimanapun tantangannya, apapun rintangannya, kalau Tuhan yang membawa, Tuhan yang akan membawa sampai kepada kesudahan. Oleh sebab itu saya rindu jemaat di Labuan, khususnya ibu ketua. Mungkin sudah berapa tahun ya gereja ini belum ada izinnya. 13. Sudah 13 tahun sudah. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Tuhan yang sudah bangun sudah, Tuhan yang akan menyatakan kebesarannya. Ada waktunya Tuhan. Semua punya waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, saudara, itu akan dinyatakan segera. Pekerjaan Tuhan tidak mungkin akan berhenti. Ini harus bergerak, ini harus berjalan. Untuk apa regenerasi, sudah? Melanjutkan misi Allah. Kita ini adalah gereja. Dalam perjanjian baru, gereja hadir di muka bumi ini untuk apa? Untuk apa tugas gereja? Apa tugas saudara dan saya? Ayo, apa tugas gereja hari ini? Kita kan disebut gereja, orang-orang percaya. Apa tugas kita hari ini? Melanjutkan misi Allah. Jadi gereja hari ini, saudara, sebenarnya ini kita sedang melanjutkan misi Kristus datang ke dunia ini. Misi pengkabaran Injil, misi penjangkauan jiwa, misi memberitakan keselamatan. Pekerjaan ini belum selesai. Pekerjaan ini akan terus berjalan. Sekalipun ada banyak himpitan, percayalah, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah bisa dihentikan oleh apapun. Amin. Gereja akan terus bergerak, lanjutkan misi Allah, rencana agung Allah di dunia ini. Tidak mudah, berat. Perjalanan umat Tuhan keluar dari tanah perbudakan, apakah berhenti hanya gara-gara Musa sudah tua dan Tuhan tidak izinkan dia masuk? Tidak. Maka kita perlu memikirkan yang namanya regenerasi di dalam pelayanan. Gereja hari ini ada melanjutkan pelayanan itu. Yesus sudah memulai. Murid-muridnya sudah diperintahkan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan. Kalau saudara baca di Amanat Agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20, itu amanat agung. Itu tugas orang Kristen, tugas orang percaya, bukan hanya tugas pendeta. Banyak orang hari ini salah. Oh, itu tugasnya penginjil, tugasnya pendeta, tugasnya majelis, tugasnya penatuan. Nah, itu tugas kita semua sebagai warga gereja anak-anak Tuhan. Beritakan Injil, lanjutkan misi Allah di dunia ini. Dan ingat baik-baik, gereja akan terus bergerak, gereja harus eksis. Ya. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan rencana indah Tuhan. Maka diperlukan regenerasi baru dalam pelayanan. Pemimpin yang hebat tidak merasa dirinya kehilangan pamor, kehilangan wibawa, ketika ia mampu meregenerasi, merekrut generasi selanjutnya untuk pelayanan ini harus berjalan dengan baik. Musa, dia tahu, oh, saya sudah tua usia, saya tidak mampu lagi. Maka perlu memikirkan pemimpin yang menggantikan saya untuk melanjutkan pekerjaan, untuk melanjutkan perjalanan ini sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Itu yang pertama. Lalu saudara yang diberkati Tuhan, agar regenerasi pelayanan dapat eksis dan berjalan, maka pelayanan kita harus dan terus melibatkan Tuhan. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu, sehebat
hebat, sepintar apapun dia menyusun program yang bagus-bagus dalam pelayanan, kekuatannya apa yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, pelayanan yang tanpa melibatkan Tuhan, nol. Amin. Saudara, hari ini kita sedang membangun pekerjaan Tuhan. Kita tidak sedang membangun dengan kekuatan kita. Kita harus menyadari, kita harus tahu bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Pelayanan ini bisa bergerak maju dan terus maju, saudara. Hal yang tidak boleh kita lupakan, libatkanlah Tuhan dalam pelayanan kita. Coba kita lihat dalam bagian pembacaan ini, saudara. Dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau kita bandingkan di dalam Yosua pasal 1, kitab Yosua ya, Yosua pasal pertama, ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata di sana, Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau apa? Akan beruntung. Saudara, pelayanan kita, harapan kita, pelayanan akan terus eksis. Pelayanan yang akan terus bergerak, akan terus bergerak. Saudara, saya pernah berada di satu titik jenuh, yang dikatakan titik jenuh. Saya mulai down dalam pelayanan. Saya mulai berkata, Tuhan, sudah sekian tahun saya dalam pelayanan seperti tidak ada tanda-tanda kemajuan. Saya tidak tahu kalau hamba Tuhan yang lainnya. Kalau saya pernah mengaku itu di hadapan Tuhan. Lalu suatu masa ketika saya berada di dalam satu titik jenuh itu, ada seseorang yang berkata kepada saya, ingat, kita ini hanya dipercayakan Tuhan mengelola pekerjaan. Ini adalah pekerjaannya Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya dipercayakan untuk mengelolanya. Amin. Kita dipercayakan untuk mengelola pelayanan ini dengan baik, dan kita akan bertanggung jawab kepada Dia, pemilik pelayanan ini. Saya mau katakan, saudara, kalau pelayanan kita sekali jemaatnya mungkin kita tidak seperti orang lain yang mungkin ribuan jemaat ratusan, mungkin kita hanya puluhan saja. Tapi saya mau kasih tahu, puluhan dengan ribuan sama saja. Yang penting pelayanan kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam. Pelayanan yang melibatkan Tuhan. Tuhan berjanji, saudara, bahwa Dia katakan dalam kitab Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Itu luar biasa janji Tuhan, saudara. Tuhan akan berperang menggantikan kita. Hari ini gereja Labuan ini sedang dalam pergumulan berat. Tuhan dari tahun ke tahun kurang mengecewakan. Dijanji izin, sampai hari ini belum ada izin ya Ibu Ketua. Tapi saya mau kasih tahu jemaat sekalian, hamba Tuhan, Ibu Ketua, terus libatkan Tuhan. Tuhan berjanji, aku nanti yang akan berperang. Engkau akan diam saja, kata firman Tuhan. Andalkan Tuhan. Saudara, hidup kita ini saudara tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan.
terbatas. Semua kita ini terbatas, saudara. Maka bersandarlah, bergantunglah kepada yang tidak terbatas itu. Kalau kita mau pelayanan kita eksis, libatkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, regenerasi penting dalam sebuah pelayanan. Cuma kadang-kadang gereja juga bertemu dengan kendala-kendala. Siapa di jemaat di tempat ini kalau dia mau dipilih jadi sesuatu lah dalam pelayanan. Jangan saya Pak Yulianus, dia Jo. Ada Pak Yulianus? Ada enggak? Jangan kita kasih yang kita bicara. Kita kalau semua diri di situ. Pokoknya dari atas sampai di bawah, bentar, dari atas sampai di bawah. Pokoknya kita penuntut baku topi semua. Nggak bisa jangan saya kasih. Kalau boleh jangan saya. Kita cukup Jo. Tim penilai dari belakang. Ada yang begitu? Kalau di jemaat saya banyak. Giliran dia sesuai, boleh saya? Nanti kau ini nanti ya, kompet tugas dulu. Ibu jangan saya kasih dulu, kasih dia Jo. Dia pintar bicara. Dia itu tiada kerjaan di rumah kalau pagi-pagi. Saya ibu pendeta memasak untuk suami karena saya lagi cari guru sekolah minggu. Saya menemukan berbagai alasan. Jangan kasihan saya pendeta karena saya pagi-pagi loh. Suamiku pergi kebun dulu sebelum tiba gereja. Saya memasak dulu, saya cuci dulu. Tuhan, jadi itu siapa yang pelayanan? Cari juga yang muda-muda. Dorong lagi ada kerja. Biasa begitu ya. Dorong lagi ada kerja. Jadi harus cari yang muda-muda. Cari yang muda lagi apa dorong saudara? Janji malam ini saya pernah saudara. Ibu pendeta saya bantu pelayanan. Pokoknya malam latihan bagus. Saudara itu latihan. Makin jam kita tunggu mana itu anak dia datang-datang. Kita cek tidur. Berat sekali matanya. Bagaimana pekerjaan Tuhan ini akan berjalan kalau semua kita menolak pekerjaan Tuhan? Jadi saya harap habis khotbah ini Pak Yulianus tahun depan tidak usah dicari-cari lagi, bilang saya luasinya tulis kita penama. Amin. Saya mau pimpin ibadah doa, tulis saya penama. Saya mau pokoknya semua terpanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Gereja ini harus bertumbuh dimulai dari dalam umat itu sendiri. Sudah ingat Nabi Yeremia? Nabi Yeremia pun dalam Yeremia 1 ayat 4-9, waktu Tuhan bilang, masih dalam perut, Tuhan sudah bilang kau nanti akan jadi nabi. Tidak seiman itu banyak sekali. Saya bilang, Iren, cobalah kamu penginjilan. Mama, saya mau bilang apa Mama? Ya. Saya takut Mama, nanti orang tersinggung. Coba, sini Mama ajar caranya untuk menginjil. Caranya memberitakan tentang Yesus kepada mereka. Seperti ini. Mama, ini semua orang sudah punya agama Mama. Tidak usah kita beritakan yang begitu. Saya menjelaskan kepada dia. Nah, ini tugas kita. Beritakan, tugas kita hanya beritakan. Urusan pertobatan urusannya siapa? Urusan Tuhan. Kita hanya disuruh beritakan. Beritakan, kamu tahu Yesus itu juru selamat. Mau tak kamu terima dia? Kalau kau terima dia, hidupmu akan diberkatinya. Hidupmu akan diselamatkannya. Kalau dia nolak sampai dia mati, ya urusan dia. Tapi bagian kita adalah menceritakan, memberitakan tentang Yesus. Jangan sampai kita pulang ke surga tidak ada satu jiwa pun yang kita beritakan Injil. Ayo, saya mau tantang jemaat di sini. Siapa yang sudah pernah menceritakan Yesus kepada orang lain? Angkat tangan. Ayo. Siapa yang sudah pernah ceritakan Yesus? 1, 2, 3. Yang lain?
tunggu dia berselamat sendiri, no? Harus, ini tugas kita. Ceritakan tentang Yesus. Urusan pertobatan itu urusan Tuhan. Urusan kita, bagian kita hanya memberitakan. Karena firman Tuhan berkata, lakukan bagianmu, aku melakukan bagianku, kata firman. Yang terakhir, jemaat lebih suka lama atau jangan lama? Ayo, lebih suka lama atau jangan lama? Pura-pura lagi. Kalau boleh Bu Pendeta, jangan lama-lama, ya. Tidak lama, sedikit lagi. Agar regenerasi pelayanan itu dapat eksis dan mutlak dalam gereja atau dalam pelayanan kita, hal yang perlu juga kita pikirkan adalah siapkan generasi yang siap dipakai oleh Tuhan. Yosua dalam bagian ini, pengganti Musa itu adalah siapa? Yosua. Saya mencoba menyelidiki kenapa Yosua kok dipilih ini jadi penggantinya Musa untuk memimpin umat ini. Ternyata Yosua itu adalah pribadi yang punya integritas luar biasa. Yosua itu adalah pribadi yang taat. Musa suruh apa saja dia, iya Musa. Saya punya anak sekolah minggu, saudara. Dia sekarang kelas 1 SMA. Bukan anak sekolah minggu, pemuda remaja. Itu saya senang sekali dengan anak itu. Kalau dia pulang, ini dia baru masuk sekolah. Dia baru masuk sekolah SMA kelas 1. Selama 3 tahun dia sama saya di Pawolong. Itu anak betul-betul manis dan taat. Kalau saya bilang namanya Rati, tolong persiapkan sekolah minggu ya. Dia ibu pendeta. Pokoknya dia menunjukkan sikap manis sekali, saudara. Sehingga saya bilang, luar biasa. Kalau kita semua mendapatkan generasi model seperti ini, dia tidak pernah nolak pelayanan. Rapi, besok kamu pimpin pujian ya di sekolah minggu. Caranya pimpin pujian begini, nak. Saya ajar lagi. Ibu pendeta, saya takut. Nah apa? Nanti ibu dampingi. Walaupun salah, saya katakan, ayo semangat. Terus memberi semangat kepada dia. Dan saudara tahu dia sekarang sudah sekolah di Palu. Setiap dia pulang, dia muncul, pasti dia muncul. Ibu pendeta, saya pulang. Oke, kamu pulang, besok bantu pelayanan ya. Baik ibu pendeta. Luar biasa. Gereja perlu memikirkan regenerasi, merekrut generasi berikutnya adalah generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang taat. Generasi yang mau diatur. Saya percaya kalau semua kita takut, kita hidup dalam kepemimpinan Tuhan, gereja pelayanan itu akan bertumbuh dengan baik. Akan bertumbuh dengan baik. Yosua telah memberi teladan itu. Banyak sejarah Yosua, saudara, kalau kita mau menyelidiki. Yosua itu dia pernah menunggu Musa di bawah kaki gunung selama 40 hari 40 malam. Waktu Musa pergi menunggu 10 hukum diberikan Tuhan di Gunung Sinai, Yosua itu taat. Ini harus semua ketaatan. Maka gereja perlu menyiapkan generasi yang siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Maka saya mau kasih tahu anak-anak muda, ya ini kurang anak muda ini. Orang-orang tua lah yang masih muda-muda. Ayo bahu-membahu bangkitkan pekerjaan Tuhan ini. Semangat melayani Tuhan. Ya. Kalau majelis atau gembala bilang, ibu tolong ini ya, ayo bilang, oke, siap, saya mau kerjakan. Kita perlu bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan di tempat di mana Tuhan taruh kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah di setiap kehidupan kita perlu memikirkan keseriusan regenerasi dalam pelayanan begitu penting, karena kita sedang melanjutkan misi Tuhan.
Tapi kalaupun kita mau gereja kita bertumbuh berkembang, bukan hanya dari segi jumlah, tapi kualitas iman kita harus benar-benar ada. Hal yang kedua, libatkanlah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan. Percayalah Tuhan akan berperan menggantikan kita. Dan yang ketiga, rekrut pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan teruslah melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Layanilah Tuhan dengan penuh sukacita, kerja baginya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin.